Pernahkah Anda memikirkan sebuah pertanyaan krusial? Mengapa para hacker sering berpindah-pindah lokasi? Bukan cuma di dunia maya, tapi juga di dunia nyata. Mereka jarang diam di satu titik, identitasnya sering berubah, lokasi suka bergeser, dan jejak digital harus selalu hilang sebelum ada yang bisa mengejar. Seperti contohnya Kevin Mitnick, aktivitas ilegalnya membuatnya menjadi hacker yang paling dicari oleh FBI, dan menjadi buronan siber pertama di dunia yang menarik perhatian global, karena melakukan pencurian software dan data sensitif dari berbagai perusahaan besar. Mitnick menjadi buronan FBI selama lebih dari 2 tahun, yaitu dari tahun 1992 hingga 1995. Dan ia menjadi hacker paling dicari di Amerika Serikat. Mitnick hidup di bawah identitas palsu, berpindah-pindah lokasi, dan menghindari penggunaan komunikasi digital yang bisa dilacak. Pelariannya dari kejaran FBI, akhirnya berhenti di sebuah apartemen di Raleigh, North Carolina. Di sana, Kevin Mitnick berhasil ditangkap setelah bertahun-tahun jadi bayangan di dunia maya. Setelah itu, Mitnick harus menjalani hukuman penjara lebih dari 5 tahun atas berbagai aksinya. Pembahasan kali ini bakal bikin lu sadar bahwa hacker bukan cuma duduk manis di depan monitor, mereka tetap harus bergerak, berpikir cepat, dan kadang menghilang dari radar, demi satu hal, yaitu anonimitas. Sebelum gua bahas, jangan lupa subscribe, karena di channel ini, gua bakal bahas tentang cyber, AI, dan juga sisi lain dari internet. Oke, langsung aja to the point. Setiap kali seseorang nyentuh internet, dia bakal ninggalin jejak digital, seperti alamat IP, lokasi server, dan pola aktivitas yang bisa dianalisis sama pihak berwenang. Hal ini semacam bekas kaki di pasir dunia maya. Untuk hacker yang bermain di area abu-abu sadar banget sama hal ini. Oleh karena itu, mereka harus terus berpindah-pindah jaringan, seperti menggunakan VPN. Jejak digital buat mereka itu bisa jadi bom waktu. Bayangin lu masuk ke jaringan perusahaan tanpa izin, lalu ada satu kesalahan kecil yaitu aktivitas lu terekam di sistem. Dari catatan itu, admin bisa ngelacak asal koneksi dan meneruskannya ke penyedia layanan internet. Dari sana, aparat bisa dapet titik lokasi asli lu. Itulah kenapa banyak hacker yang sangat paranoid soal jejak digital. Mereka belajar cara menghilangkan jejak, mengacak-acak informasi, bahkan membuat jejak palsu buat nutupin jejak aslinya. Banyak hacker yang nutupin jejak digital dengan cara umum, salah satunya menggunakan VPN, yang berfungsi untuk menyembunyikan alamat IP agar IP asli gak kelihatan. Resikonya adalah VPN juga punya server, dan server menyimpan log atau catatan terakhir. Kalau lognya disita aparat, maka langsung ketahuan alamatnya. Cara lainnya juga menggunakan browser Tor atau the Onion Router, yaitu jaringan anonim yang rutenya muter lewat banyak server di dunia. Tapi resiko dari Tor juga memiliki kelemahan yaitu mempunyai node exit yang masih bisa dipantau. Namun, kedua cara di atas tetap mempunyai kelemahan. Jejak digital bukan cuma dari koneksi internet, tapi bisa juga dari gaya ngetik, kebiasaan menulis, hingga time zone file yang dikirim. Hacker bukan cuma duduk doang di depan komputer. Kadang, mereka juga harus berpindah-pindah tempat, bukan buat liburan, tapi buat bertahan hidup. Di dunia nyata, sebagian hacker beneran hidup nomaden secara fisik. Mereka pindah dari satu kota ke kota lain, bahkan dari satu negara ke negara lain, demi menghindari pelacakan. Ada yang kabur karena status hukumnya udah tipis, ada juga yang cuma pengen menghilang, sebelum terlalu banyak mata-mata yang tahu identitas aslinya. Contohnya Edward Snowden, dia bermigrasi dari negara asalnya ke negara Rusia. Dia adalah mantan kontraktor NSA, yang ngebocorin ribuan dokumen rahasia soal penyadapan global Amerika. Yaitu sesuatu yang selama ini ditutup rapat dari publik. Identitasnya terbongkar setelah menyebarkan dokumen rahasia tersebut. Hidupnya berubah total. Dia gak bisa balik ke negaranya sendiri, dan akhirnya hidup di Rusia sebagai warga asli di sana sampai sekarang. Buat sebagian orang, kisah ini tuh mungkin terdengar tragis. Bagi kalangan hacker, Snowden bukan sekadar buronan. Dia simbol bahwa kebenaran kadang harus dibayar dengan kebebasan.
Tapi, tidak semua hacker harus kabur sejauh itu. Banyak juga yang nomaden secara digital. Berpindah dari satu server ke server lain, dari komunitas ke proyek baru, dan tanpa pernah benar-benar punya rumah di dunia maya. Identitas mereka berubah terus, nama akun gonta-ganti, jejak digital harus dibersihkan tiap kali selesai misi. Hidup mereka itu paradoks, selalu online tapi gak pernah benar-benar ada di satu tempat. Mereka bisa ngeretas sistem miliaran dolar, tapi dengan hidup sederhana di ruang kecil dengan koneksi internet. Karena buat mereka, dunia ini bukan soal harta atau status, tapi tentang kebebasan, pengetahuan, dan kendali atas sistem yang ngatur hidup semua orang. Sebagian besar hacker punya filosofi hidup, yaitu kebebasan informasi. Filosofi ini sebenarnya untuk hacker tradisional di zaman awal-awal munculnya internet. Tapi, filosofi ini masih relevan. Mereka gak suka dikontrol sistem, korporasi, atau pemerintah. Makanya, sebagian dari mereka milih hidup di luar sistem yang gak punya kantor, gak ada jam kerja, dan gak tunduk ke siapapun. Khususnya, black hat atau hacker kriminal. Kebanyakan hidup sederhana tapi fleksibel. Bagi mereka, koneksi internet lebih berharga daripada apartemen mewah. Tapi, di balik itu, dunia hacker tuh penuh dengan ancaman, seperti dari aparat dan pemerintah. Pemerintah di berbagai negara udah lama sadar, termasuk negara tercinta kita juga. Ancaman gak cuma datang dari luar negeri, tapi juga dari balik layar komputer warga sendiri. Makanya, banyak hacker yang akhirnya diburu kayak penjahat kelas berat, padahal cuma nyenggol sistem buat nunjukin celah keamanan. Ironisnya, hacker yang niatnya ngasih tahu malah dianggap kriminal. Selain dari aparat, ancaman juga berasal dari lawan sesama hacker. Komunitasnya kebagi banyak clan, yaitu white hat, black hat, dan grey hat. Kadang, perbedaan tujuan bisa berubah jadi perang digital. Ada yang diserang balik pakai DDoS, ada yang didoxing cuma gara-gara nemuin celah grup lain. Makanya, mereka jarang nongkrong lama di satu server. Karena, di dunia maya, keamanan bukan soal tempat, tapi seberapa cepat lo bisa kabur. Seperti dua orang tadi yang menjadi bukti juga menjadi hacker bukan hanya soal skill, tapi juga dalam soal kenyamanan dan keamanan yang harus direlakan. Kadang ada juga yang mempunyai tujuan ilegal tapi demi kebenaran, kadang juga ada yang benar-benar ilegal demi merugikan. Begitu mereka membobol sistem tapi tidak membersihkan bekasnya, maka potensi inilah hacker bisa tertangkap dan kelacak jejaknya. Jika tertangkap, konsekuensi yang diberikan sangat berat, bisa hukuman bertahun-tahun, denda yang sangat besar, dan bahkan yang paling ngeri adalah identitasnya kebongkar dan menjadi headline berita. Di Amerika juga ada lembaga yang mempunyai peran besar dalam urusan cybercrime, yaitu adalah FBI. Mereka mempunyai tugas khusus untuk mengurus kasus cybercrime, yaitu melacak serangan digital, mengumpulkan bukti, dan memantau sistem yang udah kena serang. FBI gak cuma mengandalkan tugas yang diberikan, FBI juga memahami pola serangan, mencari titik lemah, dan juga koordinasi dengan perusahaan atau penyedia layanan. Contoh kasus penangkapan yang terkenal salah satunya ya Kevin Mitnick tadi. Ia tertangkap karena meretas jaringan perusahaan teknologi besar pada waktu itu, seperti contohnya Nokia dan Motorola. Selain Kevin Mitnick, juga ada Jonathan James dan Albert Gonzalez. Jonathan James ditangkap karena meretas sistem milik Departemen Pertahanan AS dan NASA pada usia 15 tahun dan dijatuhi hukuman 7 bulan tahanan rumah, dengan masa percobaan hingga usia 18 tahun. Albert Gonzalez ditangkap karena mencuri data kartu kredit terbesar dalam sejarah, dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Kesimpulannya, gak semua hacker melakukan hidup nomaden, seperti yang sering digambarkan di film.
Banyak dari mereka yang bekerja secara legal untuk perusahaan, lembaga riset, atau instansi keamanan siber dengan fasilitas lengkap dan hidup yang lebih stabil. Di era modern ini, nomaden bukan cara utama untuk menyembunyikan diri. Mereka lebih efektif menggunakan teknik anonim, penyamaran online, juga menggunakan jaringan terenkripsi daripada berpindah-pindah tempat. Namun, faktor menghindari penangkapan tetap menjadi alasan kuat bagi beberapa peretas kriminal untuk menghindari penangkapan. Oke, gimana menurut kalian? Apakah pembahasan kali ini bikin ngubah cara pandang kalian terhadap dunia hacker? Tulis pendapat kalian di bawah, dan kita diskusi sama-sama. Oke lah, segitu dulu pembahasan gua. Jangan lupa subscribe, dan good night!